Guancang mana Guancang? Orangnya tidak ada mau. Nggak ada ya. Orang berkeluarga itu cirinya apa? Ayo. Orang berkeluarga itu harus satu rumah. Yang kedua, satu tempat tidur. Itu baru orang keluarga. Iya. Jangan cari tempat tidur di lain, itu bukan berkeluarga itu. Satu meja makan. Nah, tujuan semuanya itu kan supaya bersama-sama. Itu nanti akan kamu ucapkan dalam untung dan malang, dalam sakit, dalam susah, itu harus ditanggung bersama-sama. Itu tujuan orang berkeluarga ya. Jangan kamu sudah berkeluarga tuh pergi sesuka hatimu. Kebersamaan itu artinya bahwa kan kamu harus kerja, harus mencari makan, semuanya harus kamu lakukan. Itu kan berarti harus pergi sedikit. Tapi orang yang baik itu dia akan pamit baik-baik, saya mau kerja, nanti sore mungkin saya sudah pulang. Nah seperti itu. Jelas ini? Jelas semua nih? Jelas. Jelas ya, itu pertama. Yang kedua, tujuan orang berkeluarga itu untuk kesejahteraan. Intinya kesejahteraan itu bukan karena punya mobil kredit lagi. Rumahnya bagus dan semuanya oke itu secara fisik, tetapi kesejahteraan yang dituntut dalam sebuah keluarga itu selalu apa yang baik bagi suami, apa yang baik bagi istri. Keterbukaan, segala sesuatu dibicarakan. Kalau mau beli anting-anting ya harus memberitahu, Pak, kayaknya saya perlu anting-anting sedikit supaya saya cantik juga dong. Ya dong. Masa mentang-mentang sudah berkeluarga tua itu pakai pakaian swempak aja. Nah, pakai kolor melulu ke sana sini itu. Apa enggak malu istri? Mama itu yang perempuannya hanya pakai kutang aja ke sana ke sini, apa enggak malu toh? Berhias, bagus, cantik. Maka kalau sekali-kali pastor kesini sembayang itu harus buktikan, harus berhias, harus rapi, cantik. Suami sekali-kali tidak pernah pakai batik, terpaksa pakai batik, kan suka dong. Ya enggak? Ya. Jadi perlu, jangan mentang-mentang sudah berkeluarga, kamu apa yang tidak aku tahu tentang kamu, dari ujung kuku sampai rambut aku tahu, suka-sukakulah, kan enggak bisa. Baik, memang kalau mau persiapan, kalian harus punya tabungan, kalian harus bekerja, harus mengutus semuanya itu bagus. Tetapi intinya, tabungan pun kalau kamu pergunakan tidak semestinya, tidak kamu bicarakan dengan istri, kamu tidak hitung kemampuanmu, sama saja. Jadi, segala sesuatu yang setelah kamu berkeluarga, kamu dapatkan, itu kamu perhitungkan dengan segala sesuatu, dengan nyaman, dengan baik. Itu. Nah, yang ketiga, tujuan orang berkeluarga itu yang namanya meneruskan generasi. Ada orang yang sudah sekian tahun berkeluarga tidak juga memiliki anak karena mungkin kandungannya tertutup atau yang satunya mandul dan lain sebagainya. Tapi itu bukan alasan untuk kalian, ya karena saya tidak punya anak, lebih baik saya pisah aja, pisah ranjang. Mula-mula sih pisah ranjang. Yang kedua, pisah meja makan. Yang ketiga malah pisah rumah. Ya, no? Dan seterusnya, lalu tidak pernah ketemu lagi, dijemput juga tidak mau. Lalu dia mengatakan, saya sudah cerai, pastor, cintaku cukup sampai di sini. Nah, itu tidak menjadi alasan kalian kalau karena tidak punya keturunan, lalu bukan berarti bahwa syarat Anda tidak terpenuhi. Dan yang lebih penting lagi, meneruskan keturunan tetapi memberi pendidikan yang baik. Jadi harus ada kebangkitan dan kesadaran. Kalau anak saya, kalau udahlah saya tidak ada pendidikan, tapi minimal anak saya tahu baca, tahu berhitung, dan syukur mendapat pendidikan yang baik. Ada banyak cara orang untuk
melanjutkan pendidikan asal kalian itu punya niat yang baik. Ingat tuh hari, jangan kau ganteng-ganteng ini anak kau malah hanya tamat SD aja, nanti sayang kan. Harus lebih banyak, lebih hebat dari bapaknya. Harus diperjuangkan apapun yang terjadi. Karena itu harta yang paling istimewa toh. Pak Kandi punya 10 hektar sawit. Wih, geleng-gelengnya kok kuat sekali, bener nah 2 hektar. Kalau 2 hektar, 1 hektar untuk makan, 1 hektar untuk menyekolahkan anak, cukup saya rasa. Asal betul-betul dikelola. Yaitu apa yang baik bagi istri, apa yang baik bagi suami, apa yang baik bagi anak-anak. Jelas? Jelas. Oke, itu. Yang keempat sekarang. Perkawinan itu tak terceraikan. Nah, sekali Anda datang kepada pastor meminta supaya perkawinan saya diberkati menurut adat gereja, itu artinya Anda harus tahu bahwa Anda akan mencintai satu sama lain total seumur hidup, tidak diceraikan atau tak terceraikan. Karena apa? Apa yang telah dipersatukan Allah, siapapun tidak berhak untuk menceraikan kecuali oleh kematian. Nah, ini ajaran dan ini dogma, tetapi juga itu berdasarkan pesan dari Allah sendiri melalui kitab suci. Perkawinan Katolik itu bukan poligami. Nah, orang Muslim itu boleh loh, Lestari boleh poligami loh. Kalau Pino dia nak mau kawin gereja, dia boleh cari istri yang di tempat lain asal ada izin dari kamu, beres. Atau diam-diam pun beres, ya kan? Orang Katolik tidak bisa. Orang Katolik itu satu dengan satu. Itu namanya monogami, tidak ada poligami. Jelas? Oke. Dan yang terakhir, di tempat lain kalau orang belum krisma itu belum lengkap syaratnya. Cuman di sini masih ditolerir. Nah, kenapa orang Katolik Paulus Hari yang sudah dibaptis, kemudian menikah dengan Ita yang juga sudah dibaptis, sudah sambut, sudah krisma, tapi tidak diberkati di gereja, tidak bisa menerima komuni tadi. Kenapa? Karena sakramen perkawinan itu juga adalah sakramen yang suci. Maka sebetulnya saya nanti hanya ibadat, karena banyak kalian ini sebetulnya belum boleh, belum sah. Jadi minta maaf, nanti kita hanya ibadat. Sampai nanti Paskah saya harap Anda ini semua menerima komuni, karena perkawinan ini sudah beres, sudah ada surat kawinnya, sudah lengkap. Ya? Kecuali anak-anak yang belum menikah, sudah dibaptis, lalu sudah pelajaran komuni kudus, mereka bisa menerima komuni kudus. Saya tidak ingin panjang-panjang, nanti kalian lupa semuanya. Ya, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan ini ibadat dan juga persiapan perkawinan sudah selesai. Syukur kepada Allah.